Halo Bedikers. Dalam 3 bulan terakhir, persaingan partai politik di Indonesia semakin terasa. Beberapa kandidat yang akan ikut dalam pemilih Capres-Cawapres 2024 mulai sibuk mencari pasangannya masing-masing, termasuk Agus Harimurti Yudhoyono. Benarnya kalau kita melihat kualitas AHY yang katanya akan mencalonkan diri sebagai Presiden Indonesia di pemilu 2024. Tanpa berpikir panjang, mari kita bongkar. Seperti yang kita tahu bersama, kalau pria yang akrab disapa AHY ini adalah putra sulung dari mantan Presiden Republik Indonesia ke-6, yaitu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Punya karir yang hampir sama dengan ayahnya, AHY juga beranjak dari militer. Pria kelahiran 1978 ini punya silsilah keluarga keturunan tentara. Ayahnya SBY merupakan purnawirawan Jenderal TNI yang pernah membela dan melindungi kedaulatan negara NKRI. Kemudian, AHY ini punya kakek dari Ibu Ani Yudhoyono yang juga seorang prajurit TNI bernama Letnan Jenderal Sarwo Edi Wibowo. Lalu Jenderal TNI Pramono Edi Wibowo merupakan paman AHY, saudara dari almarhum ibunya Ani Yudhoyono. Nah, jadi nggak ada lagi yang perlu dipertanyakan mengapa Agus Harimurti Yudhoyono juga terjun ke dunia militer. Udah pasti, AHY mengikuti jejak sang ayah dan anggota keluarganya yang lain. Oh iya, aku sampai lupa nih Bedikers. Jadi sejak kecil, AHY tak pernah tinggal menetap di satu daerah. Karena SBY yang pada saat itu berpangkat perwira kerap dipindah tugaskan ke provinsi lain. Hal inilah yang membuat bangku sekolah AHY berpindah-pindah mulai dari SD hingga lulus di sekolah menengah pertama. Barulah pada tahun 1994, AHY fokus mengasah ilmu di SMA Tarunan Nusantara Magelang, Jawa Tengah. Setelah 3 tahun berlalu, AHY lulus pada tahun 1997 dan tahun itu juga AHY masuk ke Akademi Militer. Selama di Akmil, AHY langsung menunjukkan kemampuannya dengan meraih penghargaan Trisakti Wiratama. Setelah lulus di Akmil pada tahun 2000, AHY sempat diberi beberapa jabatan penting oleh TNI seperti Kostrat, Komandan Peleton Batalion Infanteri Lintas Udara 305, Komandan Tim Sus Perwira Seksi Operasi, Kontingen Garuda 23A, hingga menjadi Dankit Yonif Linut 305. Selama di TNI, AHY juga sempat mengenyam pendidikan militer di luar negeri. Tahun 2011, AHY meraih gelar The Order of St. Mary's di US Army Maneuver Captain Career Course, Fort Benning, Amerika Serikat. Terakhir di tahun 2015, AHY kembali mengenyam pendidikan di Amerika Serikat dan meraih predikat summa cum laude di US Army Command and General Staff College. Tahun 2016, Anies mulai merangkak ke dunia politik dan memutuskan keluar dari TNI. Tahap awal AHY bergabung ke Partai Demokrat dan aktif melakukan sosialisasi. Pada 2017, AHY mendirikan The Yudhoyono Institute sekaligus menjabat sebagai Direktur Eksekutif. Bersamaan dengan itu, Pak Agus Harimurti juga membentuk AHY Foundation yang fokus terhadap isu sosial dan kemanusiaan, khususnya di bidang kesehatan, pendidikan, hingga lingkungan. Nah, dari segi pencalonan sebagai pemimpin rakyat, sebenarnya AHY punya pengalaman di pemilu Gubernur DKI Jakarta 2017 lalu. Sayangnya, AHY yang berpasangan dengan Silviana Murni belum mampu memenangkan hasil perolehan suara. Dan tahun 2024 mendatang, AHY disebut-sebut akan kembali bersaing dalam perebutan kursi presiden. Kira-kira, pada pemilu Capres-Cawapres 2024, AHY bisa menang atau justru mengulang nasib yang sama pada pemilu Gubernur DKI Jakarta 2017? Untuk menjawabnya, mari kita lihat elektabilitas AHY dalam survei Political Leader Station atau disingkat PWS. Jadi Ketua Umum Partai Demokrat ini juga punya peluang besar untuk bertarung di pemilu 2024. Karena sesuai survei VWS Laman Detik, AHY mengungguli beberapa kandidat kuat lainnya, seperti Puan Maharani, Erick Thohir, Sandiaga Uno, dan Erlangga Sutanto. Tentu ini kesempatan baik AHY yang punya peluang terpilih sebesar 5,1%. Meski masih ada 3 calon lain yang elektabilitasnya di atas AHY, it's okay. Tapi kita lihat siapa pasangan AHY di pemilu 2024 nanti. Ternyata kuat kemungkinan AHY akan disandingkan dengan Anies Baswedan. Baru-baru ini, juga Anies disambut meriah oleh Partai Demokrat
Dalam unggahan AHY di channel YouTube-nya, kedatangan Anies cuma menjalin silaturahmi saja. Tapi kok anggota Demokrat lainnya kompak berteriak-teriak Presiden sambil menyambut Anies AHY. Tanda-tanda ini semakin jelas kalau nanti Anies AHY akan mencalonkan diri di pemilu 2024. Jika itu memang benar, peluang Anies AHY menang semakin besar. Sebab Anies punya elektabilitas 17,5%. Ditambah lagi Anies AHY didukung 3 partai politik besar yaitu Demokrat, PKS, dan Nasdem. Melansir laman Kompas, Anies AHY juga didukung 3 senior yang sangat berpengaruh dalam pemerintahan Indonesia seperti Susilo Bambang Yudhoyono, Yusuf Kala, dan Surya Paloh. Kita lihat saja ke depan, apakah Anies AHY memang mencalonkan diri di pemilu 2024 atau tidak? Tinggal kita yang harus pintar-pintar memilih ya, mana calon presiden yang punya kinerja bagus dan maksimal tanpa mengumbar banyak kata-kata manis yang tak kunjung direalisasikan. Sebaiknya kita kulik lebih dalam lagi tentang AHY yang bakal mencalonkan presiden di pemilu 2024. Agar bisa tercapai, tentu AHY harus berkorban mengeluarkan banyak cuan. Lantas, sekaya apa Agus Harimurti Yudhoyono ini? Melihat berbagai sumber, AHY diketahui punya total kekayaan yang fantastis, yaitu 23,1 miliar rupiah. Data ini diperoleh pada LHKPN 2016 lalu, ketika AHY mencalonkan jadi Gubernur DKI Jakarta di pemilu 2017 lalu. Padahal, ini kan udah 2022. Berarti selama 6 tahun terakhir, jumlah kekayaan AHY tak ada yang tahu. Dari 23,1 M itu, AHY memiliki harta tak bergerak berupa tanah dan bangunan sebesar 6,7 miliar rupiah. Kemudian AHY juga punya beberapa harta bergerak lainnya, di mana isi garasi AHY dipenuhi 3 koleksi mobil mewah. Pertama ada mobil Toyota Velfare, keluaran 2012, seharga 1,1 miliar rupiah. Kedua, AHY juga memiliki 1 unit mobil Nissan Navara yang dibanderol 400 hingga 500 juta rupiah. Terakhir, AHY punya mobil Jeep Rubicon, mobil tangguh yang didesain segala jenis medan ini, memiliki harga mencapai 1,2 miliar rupiah. Wah, harta AHY lainnya tercatat di LHKPN adalah uang kas senilai 15 miliar rupiah. Untuk hunian, AHY punya rumah mewah yang ditempati bersama sang istri Anissa Pohan dan putri tunggalnya bernama Almira Tunggadewi Yudhoyono. Di dalam rumah AHY, ruangannya dipenuhi banyak barang-barang mewah hingga beberapa hiasan foto keluarga. Bisa dilihat di video ini. Mulai dari dapur sampai ruang keluarga. Interior rumah AHY berwarna putih yang bikin aku salut. Mbak Anissa Pohan dan Almira kompak membersihkan rumah. Sementara AHY cuma mereview kegiatan istri dan anaknya. Duh, ikut bantu ngapa sih, Pak?